Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Oktaviani dari kelas C5. Ma'rifatul insan. Yang pertama ada ta'rif insan atau pengenalan manusia. Ma'rifat insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, ma'rifatul insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah, ma'rifatul insan merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Yang kedua, hakikatul insan atau hakikat manusia. Manusia harus bisa memahami hakikat dari diri dan kehidupannya sebagai manusia. Hal ini penting agar manusia itu dapat bertindak adil terhadap diri maupun orang lain, dan juga makhluk-makhluk lainnya. Hakikat-hakikat manusia yang harus dipahami antara lain, yang pertama sebagai makhluk, yang kedua sebagai yang dimuliakan, yang ketiga sebagai mukallaf, yang keempat manusia bebas memilih, dan hakikat yang terakhir mendapat balasan. Yang ketiga, takotul insan atau potensi manusia. Dengan memahami ma'rifatul insan, tentunya ada bagian yang tidak terpisahkan tentang potensi manusia yang sangat besar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya potensi yang diberikan itu sangat berperan bagi manusia dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin di muka bumi ini. Potensi yang diberikan itu berupa pendengaran, penglihatan, dan hati serta akal. Karena sejatinya potensi yang sudah diberikan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Apakah seseorang itu amanah dalam menjalankan tugasnya ataukah khianat? Yang keempat, nafsul insan. Nafsul insan mempunyai dua kata, yaitu nafsu dan insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Secara istilah, nafsu adalah latifah sesuatu yang lembut pada diri seseorang yang menimbulkan keinginan atau dorongan hati yang kuat untuk memuaskan kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan rohani maupun jasmani. Yang kelima, sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang terbentuk dari banyak sifat yang membentuknya. Secara umum, sifat manusia terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu sifat kebaikan dan sifat keburukan. Kedua sifat ini selalu menyertai manusia dalam kehidupannya, yang akan membawa manusia ke dalam kebenaran atau kesesatan, kebahagiaan atau kesedihan. Semoga dari sifat-sifat yang timbul selalu berorientasi kepada penyucian jiwa. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk bisa mensucikan jiwanya, karena dengan kesucian jiwanya, manusia akan mencapai kepada kesuksesan dunia dan akhirat. Yang keenam, hakikat ibadah. Hakikat ibadah adalah melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhoi dengan penuh ketundukan dan kerendahan diri kepadanya. Sebagai makhluk Allah, manusia sudah seharusnya mengingat tugas utamanya, yaitu beribadah kepada Allah. Beribadah tidak hanya sholat dan zakat, akan tetapi segala sesuatu yang awalnya dilandaskan karena Allah sudah termasuk suatu ibadah. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.